Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami persembahkan buat Engkau pagi hari ini. Hanya buat Engkau. Koreksi sampai kedalaman batin kami yang terdalam, bahwa kami mengerti kebenaran firman-Mu. Kau sendiri yang beracara di tengah-tengah kami itu. Kami minta hadirat-Mu dan pengurapan-Mu ada di ruangan ini. Jamah setiap orang dalam ruangan ini dalam hadirat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bagi-Mu hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan itu baik sama kita, amin. Hanya kita seringkali gak baik sama Tuhan. Tuhan mau bawa kita ke dalam pusat kehendak-Nya, berjalan dalam ketetapan-Nya setiap hari. Hanya orang yang mau nurutin jalan seperti yang dia mau, ngikutin apa yang Tuhan inginkan, orang tersebut akan dibawa ke dalam level yang berbeda hidupnya. Banyak dari kehidupan kita gak pernah kemana-mana, hanya terus dari tahun ke tahun mentok, gak ngalami breakthrough, gak ngalami terobosan. Hidup semaunya sendiri cenderung, benernya sendiri, pintarnya sendiri, hebatnya sendiri, padahal jauh dari kasih karunia Tuhan. Dengerin baik-baik, lihat saya sekarang, jangan lihat handphone. Kamu ibadah harus lihat saya. Saya datang dari Jakarta jauh-jauh, kamu mesti dengerin apa yang saya ngomong. Tuhan mau hati kita loh. Hati ini harus jadi korban persembahan yang utama, yang kita harus korbankan dulu di hadapan Tuhan. Setelah perjalanan kita terima Yesus, ngikut Tuhan, Tuhan akan beresin yang di dalam kita ini. Yang di dalam kita ini harus kita serahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sekarang buka Yeskiel pasal yang ke-36, ayat yang ke-25 mulai. Aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih, yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Ini pengalaman kita ngalami Tuhan, kenal Tuhan ini. Tuhan berikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuh hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini perjalanan awal kita ngalami Tuhan. Tuhan berikan hati yang baru dan roh yang baru. Roh yang lama dulu mati, gak kenal Tuhan. Akhirnya apa? Diberikan hati yang baru jadi tempatnya tinggal Roh Kudus loh. Setelah kita ngalami kelahiran baru, kita ngalami Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan setiap hari, kita diperbarui setiap hari. Hati kita nih yang harus diperbarui nih. Kalau Alkitab ngomong hati, bisa aja dia ngomong jiwa. Jiwa berbicara tentang apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau. Kalau hati juga bisa berbicara the spirit of man, manusia rohmu. Manusia roh kita ini sudah diperbarui. Waktu kita terima Yesus lahir baru, manusia roh kita persis sama seperti Yesus. Tapi pikiranmu, kelakuanmu, karaktermu yang harus diperbarui menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Setiap hari loh. Gak ada kompromi. Orang kalau gak dipulihkan, orang kelakuannya aneh-aneh loh. Kalau hati kita ini gak murni di hadapan Tuhan, gak bersih di hadapan Tuhan. Benar-benar setiap hari terus izinkan koreksi sampai kedalaman batin ini. Jangan sampai ada yang ditutupi dan disembunyikan. Kalau kekristenan kita ini masih ada ditutupi dan disembunyikan, termasuk luka masa lalu, traumamu, sakit hatimu, kepahitanmu, pernah dikecewakan di masa lalu, kamu simpan hari ini, kamu akan jadi orang aneh loh. Kelakuanmu akan nyentrik loh. Nyakitin, ketus, ngomong jahat, mulut jahat, kelakuan jahat. Percuma datang ke gereja kalau kelakuannya jahat, karakternya jahat. Buat apa ke gereja? Tuhan tuh ngelihat kedalaman batin kita, bukan waktu kita duduk begini loh. Dengerin baik-baik. Tuhan tuh lebih tertarik kenapa kamu datang ke gereja daripada kamu datang ke gereja. Ngerti nggak ini? Kalau belum sarapan nggak susah ngerti ini. Kalau belum sarapan, dengerin baik-baik. Tuhan lebih tertarik kenapa kamu datang ke gereja. Motivasimu apa ke gereja ini? Kamu sungguh mencintai Tuhan apa tidak? Atau kamu hanya ke gereja hanya menjalankan rutinitas agamamu sebagai orang Kristen. Kalau agama orang lain, hari lain datang ibadah ke tempat ibadahnya. Tapi kalau kita di Kristen, sejak lahir kita Kristen, sejak nenek moyang kita udah Kristen, ya kita minggu ke gereja. Tapi kita nggak ngerti ke gereja ngapain, setelah itu ke gereja ngapain. Sehingga hidupnya sama saja dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan. Kalau hidupmu dari tahun ke tahun, dari bulan-bulan hanya bikin trouble, bikin masalah, kelakuannya busuk, sikapmu jahat di hadapan Tuhan, percuma. Katakan amin. Pagi-pagi dikasih steak enak hari ini. Buka Lukas 3 ayat yang ke-9. Lukas 3 ayat yang ke-9. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Tuhan lihat sampai hari ini karaktermu sebagai orang Kristen sampai hari ini ikut Tuhan, itu apa hasilnya? Buahnya apa? Kalau nggak ada buahnya, tinggal tunggu waktu ditebang dan dibuang ke dalam api. Di Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik.
Kalau pohonnya baik, pasti menghasilkan buah yang baik. Katakan amin. Sekarang hidupmu menghasilkan buah apa? Puji Tuhan kalau baik. Tapi kalau kerjanya ribut, gegeran, berantem, artinya buahmu tidak baik dan pohonmu jelek sekali di hadapan Tuhan. Amin. Kita harus cek sampai kedalaman batin kita. Hasil hidup kita itu seperti apa sih di hadapan Tuhan? Ya. Kalau tidak menghasilkan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan, hanya baik di hadapan manusia aja, percuma menipu, munafik dan jahat itu. Banyak orang Kristen munafik dan jahat kelakuannya di hadapan Tuhan. Minggu ke gereja, keluar dari gereja kelakuannya ke setan. Mulutnya penuh maki-maki, penuh kutuk, kepahitan, benci, dendam, nggak bisa disentuh, tersinggungan, marah. Lah kepiye kayak gitu. Terus minggu-minggu angkat tangan, puji Tuhan, haleluya, nangisnya beler-beler, ingus sampai keluar semua. Menipu. Tuhan nggak mau yang mau seperti itu. Tuhan mau hidup kita ini berubah, yang di dalam ini. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Kalau pohonnya tidak baik, pasti buahnya tidak baik. Bapak Ibu, tahu kenapa banyak orang di sekitar kita nggak suka sama kita? Karena ngelihat kelakuan kita busuk dan jahat. Orang kalau sampai tersandung dengan kelakuan, sikap dan perbuatan kita, artinya ada yang salah dan harus diperbarui setiap hari. Coba cek, tanya suamimu, tanya istrimu, bener nggak kelakuanmu selama ini? Kalau masih jadi batu sandungan, perlu berubah dan bertobat loh. Karena kita berjalan setiap hari, berjalan menuju serupa segambar dengan Yesus Kristus. Amin. Bukan ke gereja tok berhenti. Perjalanan kekristenanmu bukan minggu ke gereja tok. Buat apa? Kamu nggak jauh beda dengan orang dunia yang agamanya lain itu loh, datang ke ibadah, tempat ibadahnya itu loh. Perjalanan kekristenan kita ini berjalan serupa segambar dengan Tuhan setiap hari loh. Nggak bisa dikompromi itu. Praktek hidupmu akan menghidupin firman. Makanya yang di dalam hatimu harus dibereskan. Kalau tidak, manifestasi keluarnya tetap jahat. Perhatikan ayat selanjutnya. Setiap pohon dikenal dari buahnya. Kalau ingin tahu hidupmu seperti apa, lihat manifestasi dari karakter dan sikap dan perbuatanmu itu seperti apa. Tanya orang di sampingmu. Tanya orang yang paling kesel sama kamu. Dia ngomong jujur kok itu. Orang-orang yang paling gak suka sama kamu, dia ngomong jujur kelakuanmu kayak apa. Istrimu, suamimu juga akan ngomong jujur seperti apa kelakuanmu. Amin. Karena setiap pohon dikenal dari buahnya. Loh, hidup kita menghasilkan buah apa? Buah roh atau buah daging? Nanti baca di Galatia pasal yang kelima itu, ada buah roh, ada perbuatan daging. Manifestasinya seperti apa selama ini? Kalau manifestasinya tidak mencerminkan buah roh, ada banyak kan buah roh itu, buah roh kudus itu. Manifestasinya apa itu? Galatia pasal 5, coba kamu cari buah roh itu. Galatia 5 ayat yang kedua-dua, coba baca itu. Itu ayat yang sangat populer, semua orang tahu ayat ini. Tapi tidak semua orang bisa memiliki buah seperti ini loh. Ini dilakukan, ini dihasilkan karena kita setiap hari bekerja sama dengan Roh Kudus. Jalan bersama hari, setiap hari bersama Roh Kudus. Buah ini dihasilkan karena setiap hari kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Dipimpin loh hidup kita loh. Bukan mau kita sendiri. Kalau hidup kita dipimpin emosi kita, dipimpin ego kita, dipimpin amarah kita, ya nggak akan menghasilkan buah seperti ini. Ini buah ini dihasilkan dari pikul salib sangkal diri bersama Tuhan setiap hari. Amin. Tetapi buah roh ialah kasih. Benar nggak kamu punya kasih? Kamu mau kasih itu ngapain? Mengasihi orang yang tidak layak dikasihi. Mengampuni orang yang nggak layak diampuni. Memberi orang yang nggak layak diberi. Memberi senyum yang terbaik kepada orang yang menyebalkan, itu lo kasih lo. Ngerti nggak? Lo kita ini kan orang yang harusnya dibinasakan. Karena kasih Tuhan kita diselamatkan. Allah itu adalah kasih. Kalau kita nempel sama Tuhan, kita akan memiliki kasih. Benar nggak hidup kita memiliki kasih? Praktek hidupmu seperti apa? Dengan orang-orang di sekitarmu, dengan pembantumu, dengan sopirmu, dengan pegawaimu mungkin, dengan anak-anakmu, dengan tetanggamu seperti apa? Benar nggak mencerminkan? Kalau tidak, kekristenanmu perlu bertobat hari ini. Sukacita, kamu menghadapi masalah, seneng apa enggak? Atau mukamu seperti pepaya yang mau busuk gitu, disinggung orang marah, nggak terima. Benar nggak seperti itu? Justru dalam kondisi apapun kita mesti senyum kok. Buka maskermu, pengen lihat senyummu kayak apa? Coba lihat senyumnya, kasih senyum di sampingmu yang paling manis. Latihan, ini latihan sukacita ya. Oh, di gereja aja kamu nggak bisa senyum, kamu ngadepin masalah, oh ruwet nanti kamu. Kamu di jalanan, dipotong mobil, dipotong angkot, dipotong motor, kamu bisa wah nyanyi haleluya 12 kali nanti. Mesti latihan ini sukacita. Sukacita ini bukan karena terima duit, bukan karena terima proyek loh. Waktu kamu ditekan, waktu kamu dianiaya, waktu kamu dihabisin orang lain, disikat orang lain, dihianatin orang lain, diperlakukan buruk orang lain, kamu bisa senyum dan bilang thank you Tuhan.
Jesus, I just want to thank you. Atau kamu bisa langsung berubah, mukamu bermuram durja, marah-marah nggak terima, ngamuk, jengkel, kesel. Ya kamu persis seperti orang dunia. Tapi kalau kamu memiliki sukacita, damai sejahtera, relax, enjoy. Tapi kalau orang itu bikin dosa, nggak akan memiliki damai sejahtera loh. Bikin kesalahan, kita nggak damai sejahtera. Baik ibu udah ke Jakarta, jalannya macet meski meeting sama orang, dan tiba-tiba jalannya macet, hanya satu jalan yang lurus seperti Alkitab, jalan lurus, tidak ada hambatan, namanya jalur Transjakarta. Kamu jalan itu, tiba-tiba di depan ada polisi, kamu udah nggak sejahtera, bener nggak? Deg 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 deg. Atau kamu nggak pakai helm, atau kamu nggak bawa STNK, atau nggak bawa SIM, tiba-tiba itu nggak ada damai sejahtera, bener nggak? Karena bikin kesalahan. Orang yang nggak punya damai sejahtera pasti tertuduh dalam hatinya. Kenapa? Pasti bikin kesalahan di hadapan Tuhan. Coba dicek setiap hari hatimu. Standarmu, barometermu ada tenang, ketenangan, damai sejahtera yang datang dari Tuhan apa tidak? Kalau masih deg-degan, bingung, khawatir, kacau, artinya kamu perlu bertobat balik kepada Tuhan. Artinya kamu dipimpin daging, bukan dipimpin roh. Ini yang paling powerful. Ini apa? Katakan apa selanjutnya? Kesabaran. Sabar kalau menghadapi orang baik, atau sabar kalau menghadapi orang menjengkelkan? Menghadapi istri yang cerewet harus sabar apa enggak? Tapi di sini nggak ada istri yang cerewet, istrinya baik semua di sini. Istri-istri mana katanya amin? Mana aminnya? Ada juga. Ada. Sabar menghadapi orang yang menyebalkan, yang menjengkelkan, bikin kesel, bikin marah, bikin ngamuk. Tapi biasanya kalau kita ngadepin orang kesel, menjengkelkan, ngapain reaksi kita? Wah, lebih sadis itu. Ini mulai mengkerut, mata agak sedikit begini. Seperti itu loh, kayak kungfu master yang pengen balas dendam itu kalau disakitin orang. Ya bagaimana mungkin? Justru hidup kita harus berbeda dengan orang dunia. Kita harus memiliki kesabaran. Kesabaran kita harus di atas rata-rata. Ada orang ngomong begini, Pak, dia udah bikin kesalahan sekali saya ampunin, 2 kali saya ampunin, 3 kali saya ampunin, 4 kali saya ampunin, sekarang tidak ada ampun. Itu bukan orang sabar. Itu orang gampang hamuan, nggak terima, itu gampang kepahitan, gampang sakit hati, nggak terima kesalahan orang lain. Lu kita sendiri nih loh ya, berapa banyak kita bikin dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan? Banyak, nggak terhitung. Yang ngomong juga sering kali bikin kesalahan di hadapan Tuhan, tapi setiap datang kepada Tuhan, Tuhan ampunin aku bikin kesalahan dosa. Tuhan marah nggak? Tuhan nggak marah loh. Masih tersedia sampai hari ini kasih karunia-Nya. Kita minta ampun, kita akuin dosa. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, dia Allah setia dan kau sudah dibuka Allah setia dan adil. Dia waktu kita ngaku dosa, diampuni dosa kita. Hari ini orang bikin kesalahan sama kita ngamuk sampai kesel. Lu katanya kita mau jadi sama seperti Yesus, tapi pada prakteknya kita perlu bertobat dan balik kepada Tuhan. Kemurahan, ada orang pelitnya bukan main. Bapak Ibu dengerin baik-baik ya. Kita diberkati itu memberkati orang lain. Kita ini adalah pengelola, katakan pengelola. Kita ini adalah bendahara. Amin. Tuhan berkatin kita, itu punya maksud dan tujuan. Memang kita diberkati supaya kita hidup berkelimpahan, bisa menikmati berkat itu. Di samping itu, dari setiap berkat yang kita terima ada maksud dan tujuan Tuhan untuk memberkati orang-orang yang kekurangan di sekitarmu itu. Diurusin kalau punya orang tua, diurusin dengan baik. Jangan ditelantarkan kalau punya orang tua. Dengerin baik-baik ini. Urusin orang tuamu kalau masih ada. Jangan ditelantarkan, jangan dibiarkan. Kamu bisa memberi persembahan ke gereja, tapi kalau kamu telantarkan orang tua, kamu jahat loh di mata Tuhan. Meski beresin dulu loh ini loh. Kalau Tuhan berkatin kita, Tuhan punya maksud. Berkat itu milik Tuhan, tapi kita anggap berkat itu milik kita sendiri. Tidak heran hidup kita nggak pernah diberkatin lagi. Karena apa? Semua berkatnya kita makan buat diri kita sendiri. Padahal dari semua berkat, dari setiap berkat yang kita terima itu ada jatah untuk kita memberkatin orang lain. Kalau ini untuk hukum tabur tuai kok. Ini semua orang dunia pun tahu kalau memberi pasti akan diberi. Amin. Tapi pada kenyataannya orang Kristen itu lebih pelit daripada orang dunia. Ya nggak semua. Ada orang yang murah hati sekali. Tapi kalau kita masih pelit, artinya kita belum bertobat. Kita harus belajar murah hati loh. Murah hati dalam segala hal. Bukan hanya sekedar memberi. Kasih makan orang sekitarmu itu loh, tetanggamu itu loh, yang kekurangan. Ingat nggak ada ayat ngomong begini loh, aku telanjang, kamu nggak beri kasih baju. Aku lapar, kamu gak kasih makan. Aku telanjang, aku kedinginan, segala macam. Waktu kapan Tuhan? Waktu engkau tidak memperhatikan orang yang paling susah di sekitarmu. Artinya Tuhan berkati kita punya maksud dan tujuan. Kalau engkau prinsip kerajaan Allah, tabur kamu akan tuai loh, diberkati loh. Nabur gak harus di gereja kok. Kalau saya ngomong nabur harus di gereja, nanti dikirain saya ngambil persembahanmu.
Kamu bisa nabur kemanapun juga. Yang Tuhan gerakkan hatimu. Memang ada bagian yang harus kita berikan untuk Tuhan. Ada bagian yang harus kita makan. Ada bagian yang harus kita tabur. Supaya hidup kita berkelimpahan. Kalau enggak, hidup akan susah terus. Amin. Kalau hari ini kau masih susah, melarat, kekurangan, coba cek kamu pelit apa enggak. Kalau kamu pelit, perlu belajar nabur di hadapan Tuhan. Amin. Kebaikan, baik nggak? Orang baik sama orang benar itu beda loh. Tapi orang baik itu dari tingkah lakunya itu memiliki karakter Allah. Kesetiaan, setia nggak? Punya kesetiaan nggak? Terus 23, cepet. 23, lama. Kelemah lembutan, bener nggak kamu lemah lembut? Atau orangnya galak garang? Hah? Galak, seperti herder. Gak bisa disentuh, gak bisa disinggung, gak terimaan, ngamuk-ngamuk, jerit-jeritan, histeris. Dengerin baik-baik. Kalau kamu disinggung orang lain, direndahkan orang lain, dan kamu marah histeris, kamu hidup di dalam daging. Gak ada penguasaan diri, gak ada lemah lembutnya sama sekali. Kamu gak bisa kontrol emosimu, kamu gak bisa kontrol hatimu, kamu bisa kontrol perasaanmu. Bagaimana mungkin kamu gak bisa kontrol perasaanmu, kamu dipimpin Tuhan? Kamu 100% dipimpin daging. Kalau hidupmu nggak bisa ngontrol emosimu, amarahmu, dan kamu cenderung kasar sama orang, sama siapapun kasar, galak, garang, sadis bahkan. Sekalipun orang Kristen, kalau kelakuannya sadis, hidupnya dipimpin iblis, kuasain daging. I don't care, saya tidak peduli sekalipun orang itu ke gereja, tua di gereja, makan di gereja, doa pagi, siang, sore, dan petang di gereja, tapi kalau kelakuannya kasar sama orang, jahat, sadis, gampang ngamuan, artinya hidupmu bukan dipimpin Roh Kudus, hidupmu dipimpin oleh daging. Dan tidak ada yang menentang hal itu, nggak ada. Ini karena hukum kerajaan Allah. Siapa yang mau menentang? Sekarang coba kita mau melihat kembali di Lukas pasal yang ke-6. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Dengerin baik-baik. Sebab setiap pohon dikenal daripada buahnya. Coba sekarang kamu lihat sampai kedalaman batinmu. Bener nggak kamu nih dikenal seperti di Galatia pasal yang ke-5 tadi, yang memiliki buah roh, atau kamu malah memiliki buah-buah kedagingan yang nggak jadi berkat sama sekali? Coba dicek sampai kedalaman batin kita. Kita kalau dengar khotbah begini bukan untuk kamu nih, untuk kamu, untuk dirimu sendiri kok. Ini khotbah untuk saya kok. Amin. Ini kan firman kan pedang bermata dua, ke sana juga ke sini, kena. Makanya cek sampai kedalaman batinmu itu benar nggak berkenan di hadapan Tuhan. Bukankah yang kita kejar hari ini adalah berkenan di hadapan Tuhan? Bukankah kita nggak akan nyenengin, kita nggak berusaha nyenengin orang lain loh. Kalau engkau berusaha menyenangkan orang lain, kamu capek. Kamu menyenangkan istrimu, kamu akan capek. Kamu menyenangkan gembalamu, pendetamu, atau menyenangkan bosmu, kamu jadi orang Kristen yang capek dan lelah, munafik. Padahal di hatimu nggak seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Kita tuh mau belajar menyenangkan hati Tuhan dalam setiap tindakan, ucapan, dan perbuatan kita, serta kata-kata kita. Amin. Ngerti nggak sampai sini? Yang ngerti katakan amin. Amin. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Orang kenal kamu seperti apa? Pemarah, emosi, tamukan, tukang ribut, tukang cerewet, tukang bawel, tukang bikin kekacauan, atau kamu dikenal orang yang murah hati dan baik, yang menjadi berkat, yang menjadi contoh, menjadi tauladan, menjadi inspirasi banyak orang. Kan orang yang bisa menilai kita loh. Kalau kita nilai diri kita sendiri, wah kita ini hebat, suci, kudus, tak bercacat celah semua. Apalagi kalau ke gereja, holy, holy, holy are you Lord. Kita nyanyi kudus, kuduslah Tuhan. Kita seperti Bunda Maria, yang laki seperti Yusuf semua. Tapi pada praktek hidupmu akan menentukan siapa kamu yang sesungguhnya. Terutama waktu kamu ditekan, waktu ngadepi masalah, waktu ngadepi impitan, waktu ngadepi persoalan, aslinya kamu itu keluar. Pengen tahu hidupmu seperti apa? Karaktermu ikut Tuhan seperti apa? Tekan aja, fitnah, tuduh, persalahkan saja. Coba lihat reaksimu itu seperti apa. Seperti Tuhan atau malah seperti setan? Terbukti buah hidupmu itu seperti apa. Amin loh. Saya ngomong hidup kita ini memang harus transparan di hadapan Tuhan, gak ada yang disembunyikan. Buat apa kita datang ke gereja tapi hati kita jahat di hadapan Tuhan? Percuma. Nanti nggak sampai sini. Hidup kita tuh harus benar di hadapan Tuhan. Kalau nggak benar ya percuma kita jadi orang Kristen yang legalistik, agamawi.
tapi tidak pernah menjadi berkat. Amin. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan duri tidak memetik buah anggur, dan dari duri tidak memetik buah anggur. Kalau buahmu benar-benar menghasilkan buah yang baik, pasti pohonmu baik dan pasti jadi berkat. Orang di sekitarmu akan menikmatin Tuhan melalui hidupmu. Benar nggak suamimu menikmatin Tuhan dari kelakuanmu? Coba toleh kanan kiri yang punya istri. Benar nggak? Hidupku ini mencerminkan kemuliaan Tuhan, dan orang bisa menikmatin Tuhan melalui hidupku. Terus ayat selanjutnya, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Ternyata orang itu kalau baik, manifestasinya keluar dari dalam hatinya. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari dalam perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ternyata Bapak Ibu akan terlihat selama ini yang di dalam hatimu itu apa, seperti apa, hal baik atau hal buruk, hal jahat atau hal yang berkenan di hadapan Tuhan, terlihat dari ekspresi perkataan mulutmu. Amin. Makanya ini kekristenan itu nggak bisa disembunyikan. Kita nggak bisa manipulasi Tuhan, kita nggak bisa nipu Tuhan. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, menilai kedalaman hati kok. Di Mazmur 139 nggak sih buka. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kita nggak bisa pergi menjauhi roh Tuhan. Tuhan lihat sampai kedalaman batin kita. Tapi kita coba berusaha nutupin kejahatan kita, dosa kita, pelanggaran kita dengan kelihatan bersikap baik dan manis, kasih persembahan dan datang ke gereja, tepuk tangan dan angkat tangan. Tapi praktek hidupmu ternyata tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan, ya sia-sia. Amin. Karena orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Kalau orang itu ya gampang menyimpan sesuatu yang jahat di dalam hatinya, termasuk kepahitan, luka batin, sakit hati, stres, bingung, kacau, trauma di masa lalu dan belum dibereskan. Manifestasimu kok menjadi orang nyentrik loh. Ngomongmu tajam, nyelekit, nyakitin orang lain. Perlu dibereskan masa lalumu di hadapan Tuhan. Kalau tidak, itu akan mempengaruhi kehidupanmu, perjalananmu bersama Tuhan. Pernah ketemu orang yang ngomongannya nyelekit, selalu negatif terus? Pernah ketemu itu mungkin tetanggamu di luar pulau sana. Kamu punya teman yang ngomongnya itu nyelekit, jelek terus, yang dilihat tuh sisi jelek. Hatinya pasti jahat dan busuk, dan pasti memiliki luka di masa lalu yang belum dibereskan. Jadi dia nggak bisa melihat dengan kacamata iman. Nah, orang kayak begini kalau belum dibereskan, dia bikin trouble kehidupannya. Selalu ketemu siapa, bergaul dengan siapa, selalu ribut. Ada kan orang kayak begitu? Ketemu siapapun ribut. Ketemu tetangga yang baru, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu kemudian geger berantem. Ke kantor yang baru ribut sama bosnya. Pindah ke gereja, ribut sama penggembalanya. Udahlah capek, akhirnya dipindah ke hutan, ribut sama monyet. Orang kayak begini ini trouble loh hatinya loh. Ada orang yang ngomongnya ketus dan nyakitin. Ada kan orang yang ngomongnya ketus dan nyakitin? Banyak sekali. Hatinya busuk dan jahat loh itu. Nah, hatinya perlu dibereskan. Kalau Bapak Ibu punya mulut yang ketus dan jahat, dan sikap hatimu busuk di hadapan Tuhan, perlu bertobat hari ini. Beresin. Minta Tuhan bereskan sampai kedalaman batin ini. Kalau enggak, nanti perjalananmu bersama Tuhan itu akan dijegal setan. Makanya banyak orang enggak akan mencapai destinasi Tuhan, enggak mencapai garis akhir yang Tuhan janjikan. Kenapa? Karena diizinkan dia selalu noleh ke belakang, dan masa lalunya di pinggir, masa lalu yang menyakitkan, masa lalu yang melukai, masa lalu yang busuk itu diingat-ingat terus. Akhirnya apa? Diseret ke belakang, nggak bisa masuk depan. Bapak Ibu kan punya mobil rata-rata, kan nggak ada spion yang lebih gede dibanding kaca depan kan? Ada nggak? Nggak ada kan? Spionnya lebih gede dari kaca ke depan. Nubruk kamu. Nyetir nih sambil lihat spion terus, saja lihat spion terus, apa yang terjadi? Hancur, kacau, bikin rusak, bahkan nyawamu jadi taruhannya. Tapi banyak orang Kristen ya, sukanya noleh ke hal-hal yang busuk di masa lalu daripada ngelihat ke depan. Makanya kalau kita ngelihat pakai kacamata Tuhan, itu yang kita lihat itu janji Tuhan, bukan persoalanmu di masa lalu. Amin. Ngerti nggak sampai sini? Kelihatannya sudah mulai lapar. Ini saya ngomong agak dalam, nanti kalau nggak nyampe percuma. Dengerin baik-baik. Banyak orang lebih suka hal-hal yang di masa lalu daripada ngelihat janji Tuhan ke depan. Apalagi orang yang sudah disakitin, sudah
pahit hatinya, udah pernah luka, pernah sakit hati, udah kecewa dan lain sebagainya. Untuk melihat ke depan janji breakthrough dan terobosan itu susah sekali. Bagaimana mungkin bisa menggenapi janji Tuhan dalam hidupmu kalau seperti itu? Makanya kalau engkau hari ini punya trauma masa lalu, apapun itu namanya, pernah dihianati, disakitin, dikecewakan oleh pemimpin, mungkin oleh gembala, oleh pendeta, oleh tetangga, oleh hewan piaraanmu, mungkin dikecewakan oleh hewan piaraanmu. Ada yang sakit hati sama nyamuk sampai kena demam berdarah, mungkin bereskan dan ampuni loh. Apalagi kalau engkau pernah dikecewakan orang lain dan sampai bikin luka begitu rupa, akan menjadi penghalang di masa yang akan datang. Hidupmu akan bikin kacau, hidupmu akan trouble, hidupmu akan ketemu sama orang manapun pasti berantem dan geger. Dan orang-orang model kayak begini nih, orang yang merasa paling benar sendiri, paling suci sendiri, paling kudus sendiri, dan paling berkenan, dan paling memiliki kunci surga. Kalau ditegur marah, dinasihatin gak terima. Kalau itu dalam hatimu, bertobat balik kepada Tuhan, kasih setianya masih tersedia. Amin. Kalau saya khotbah pasti tajammu firmannya, dan nyakitin batinmu pasti. Dagingmu pasti kebakar dengerin khotbah seperti ini. Bau angus, bau gosong. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Coba dicek, kita lebih banyak ngomong apa? Itulah aslinya kamu sebenarnya. Kalau isimu firman, keluarnya firman. Betul apa enggak? Kalau kamu makan jengkol, mulutmu pasti bau jengkol. Kamu makan permen relaksa, keluarmu mulutmu pasti wangi. Kamu minum kopi, mulutmu bau kopi. Mulutmu jahat, penuh kepahitan, sakit hati, keluar kata-katamu akan nyakitin orang lain. Coba selama ini lihat, bener lebih banyak ngomong firman Tuhan, ngomong janji Tuhan, ngomong kebenaran, atau ngomong yang buruk tentang orang lain. Yang tahu adalah hatimu. Saya nggak tahu. Hatimu dan Tuhan Roh Kudus. Makanya setiap hari, kenapa sih kok kita nih setiap hari harus berdoa, nyembah Tuhan, bergaul dengan intim dengan Tuhan? Makanya orang kalau bergaul intim dengan Tuhan, pasti karakternya berubah. Kalau engkau ngaku cinta Tuhan, ngaku rajin ke gereja, sudah pelayanan, terlibat doa A, B, C, D, E, F, G, H, ketemu pendeta yang dari yang gondrong sampai yang gundul, dari urapan yang biasa, dari kurus sampai gemuk, ditumpangi tangan sampai rambutmu agak sedikit rontok, tapi karaktermu nggak berubah, ada yang salah. Kalau engkau ngaku cinta Tuhan tapi karaktermu busuk dan jahat, ada yang salah. Kamu nggak cinta Tuhan, kamu cinta dirimu sendiri. Orang yang cinta dengan dirinya sendiri itu, jadi orang egois. Nanti nggak orang egois? Benernya sendiri. Pokoknya aku yang benar, yang lain salah semua. Harus ngikutin caraku. Ngawur. Hidup kita bukan untuk kita. Hari ini hidup kita ketika kita ngalami kelahiran baru, tadi Tuhan berikan hati yang baru dan roh yang baru. Hidupmu bukan milikmu sendiri tapi miliknya Tuhan. Katakan amin. Amin. Bukan milikku, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalam aku. Yes. Harusnya yang ngontrol dan mengendalikan itu Tuhan, bukan ego kita, bukan amarah kita, bukan kepahitan dan masa lalu kita, tapi dikontrol oleh Tuhan. Orang-orang yang bergaul dengan Tuhan setiap hari bisa hidupnya dipimpin Roh Kudus. Kalau orang dipimpin Roh Kudus, pasti Tuhan bikin berhasil apa yang dikerjakan tangannya. Seperti Mazmur pasal yang pertama. Amin. Orang yang nempel dengan firman, bergaul dengan Tuhan, gak mungkin Tuhan gak bikin berhasil. Tapi kalau orang dipimpin dagingnya, dipimpin egonya, dipimpin nafsunya, pasti ketemu trouble. Ketemu orang tetangganya ribut, ketemu suaminya ribut, sama anaknya ribut, sama pembantunya ribut, sama sopirnya ribut. Berarti kalau kita ini ditempatkan dimanapun dan kita bikin trouble dan masalah, ribut dan gegeran dengan orang lain, berarti ada yang salah dalam hati kita. Amin. Bukan kita dipanggil untuk menjadi berkat, bukan dipanggil untuk menjadi petinju, gak sikat orang lain terus. Kita dipanggil bukan untuk jadi pemaki orang lain, pengutuk orang lain, tapi kita dipanggil untuk jadi berkat. Katakan jadi berkat. Ayub 15 ayat 35. Mereka menghamilkan bencana dan melahirkan kejahatan, dan tipu daya dikandung hati mereka. Makanya kejahatan itu tidak ada yang ujuk-ujuk langsung orang itu bikin jahat. Dosa itu nggak bisa langsung, orang berzina itu nggak langsung, wah berzina itu nggak ada. Pasti ada permulaannya. Tergantung kita mau memulai di dalam Tuhan atau kita memulai di dalam dosa. Kalau kita menghamilkan bencana, kita akan melahirkan kejahatan. Orang yang jatuh dalam dosa itu nggak langsung instan jatuh dalam dosa, pasti ada permulaannya. Karena kompromi, kita ngikutin keinginan daging kita. Orang berzina pun kan juga sama. Nggak ada langsung, ayo berzina yuk, kan nggak ada kayak gitu. Pasti tukar nomor handphone, mulai chat, ngobrol, I love you, I miss you, I kangen you, terus bikin celah dan jatuh dalam dosa. Dan kita
bikin kesalahan itu karena kita ini ngikutin keinginan daging kita. Kalau kita ikutin terus-terus, kita akan sesat dan hancur. Makanya tidak ada dosa yang tidak dilakukan mendadak, itu nggak ada. Pasti ada kesadaran di dalam kita untuk melakukan dosa dan pelanggaran. Bapak Ibu coba, mau marah pun Bapak Ibu tahu loh itu marah itu nggak benar, tapi dilakukan kan. Ujungnya kan kita sendiri yang rugi. Kita kesel sama orang. Harusnya kalau kita kesel suruh ngampuni kan. Tapi kita nggak terima rasanya, dagingmu langsung bertentangan kan. Kalau kita ada perjuangan di dalam diri kita untuk melakukan kebenaran, di sisi lain melakukan kejahatan yang jahat kan. Di dalam diri kita selalu ada perjuangan, ada peperangan nih. Kita mau suruh mengampuni, tapi di sisi lain kita mau balas. Kita mau memberi, di sisi lain sayang. Kita suruh memberkatin, di sisi lain kita mau mengutuk. Selalu ada perjuangan dan kita perlu lawan setiap hari. Pikul salib sangkal diri, matiin keinginan daging dan hawa nafsumu, ditaruh pada pusat kehendak Tuhan. Baru hidupmu bisa dipimpin Tuhan. Orang kayak begini loh orang yang merdeka di dalam hatinya. Orang yang merdeka di dalam hatinya. Sekarang buka di Yesaya, ayat yang terakhir, udah 40 menit ya. Yesaya 61. Saya kayaknya pernah khotbahin ayat ini. Dengerin baik-baik ya. Roh Tuhan Allah ada padaku karena Tuhan telah mengurapi aku. Harusnya setiap orang Kristen yang lahir baru, Roh Tuhan Allah itu tinggal dalam hidupnya. Bukankah kitab Korintus jelaskan kita ini adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kita? Amin. Betul apa enggak? Ngerti enggak sampai sini? Ya. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan mengurapi aku, ya mengutus aku menyampaikan kabar baik. Loh, kita tuh dipanggil Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Tapi kebanyakan kita lupa kita dipanggil untuk menyampaikan kabar baik, kebanyakan menyampaikan kabar busuk. Kalau kita suka gosip, ngomong jelek, berkata buruk tentang orang lain, kamu tuh melanggar hukum Tuhan di Keluaran pasal yang ke-20. Hukum Tuhan yang ke-9. Apa? Hukum Allah yang ke-9 yang turunkan oleh Musa itu apa? Bersaksi dusta tentang sesama, gosip. Padahal kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kerjanya kalau kita ngomongin jelek tentang orang lain, kita seneng kan? Hari ini nggak seneng ya? Udah bertobat rupanya ya. Amin. Kalau gosip itu kan kerasanya itu sedep. Apalagi dibubu-bubuin, wah iya memang begitu dia. Wah iya, oh dia memang kayak begini. Seneng itu kalau ngomongin jelek tentang orang lain. Dengerin baik-baik. Kalau itu belum tentu kebenarannya. Kamu menjadi saksi dusta atas sesamamu loh. Padahal kita dipanggil menjadi berkat. Dia telah mengurapi kita. Katakan saya diurapin Tuhan. Tetapi setan bikin aku lupa bahwa aku diurapi. Karena kalau kita ini semua orang hari ini diurapin Tuhan. Tinggal kadarnya berbeda-beda, bobotnya berbeda-beda. Tapi setan akan bikin kamu lupa bahwa kamu adalah orang diurapin Tuhan. Sehingga kamu bisa melakukan dosa, pelanggaran seenak maumu sendiri. Dan kamu dipanggil untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara loh. Orang-orang sengsara, coba cek di sekitarmu itu banyak kan orang sengsara. Harusnya hidup kita kan jadi berkat. Tapi kenyataannya pada nggak jadi berkat. Karena yang di dalam hatimu belum beres. Makanya perlu dibereskan dulu. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Ini orang yang kepahitan, sakit hati, gak punya pengharapan. Dekat dengan kita jadi berkat kok sama mereka. Benar gak bisa sampai seperti ini? Kenyataannya udah mengalami hal ini belum? Ini Tuhan panggil kita untuk kita menikmati loh berkat seperti ini loh. Memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, orang yang terbelenggu. Dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Orang yang punya beban berat dekat kita, mereka diberkati melalui kita. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Dan untuk menghibur semua orang yang berkabung. Coba bener nggak kita bisa sudah pernah ngelakuin ini? Untuk mengarunikan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyi puji-pujian ganti semangat yang pudar. Supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Kalau hidupmu nggak memiliki buah, kapak sudah tersedia dan kau akan dipotong dan dibuang ke dalam api. Benar nggak hidupmu hari ini menghasilkan buah? Atau malah bikin trouble dan kekacauan, bikin masalah terus-terusan? Tutup matamu, cek sampai kedalaman hatimu. Ngomong sama Tuhan, selidikin sampai kedalaman hatimu sendiri. Biar Tuhan yang beracara. Bapak Ibu, kalau kita nggak memiliki kesadaran hati kepada Tuhan, sadar diri dengan Tuhan. Orang kalau sadar dengan Tuhan, lupa dengan diri sendiri. Kalau orang sadar diri, dia lupa dengan Tuhan. Orang sadar diri itu egonya yang ngontrol, amarahnya yang mengendalikan.
emosinya meledak-ledak. Orang kalau seperti itu terus-terusan, dari tahun ke tahun seperti itu terus-terusan, hatimu perlu diberesin di hadapan Tuhan. Ada yang nggak benar. Saya ini pernah, waktu masih muda dulu, sekitar umur 20-an tahun, saya kan orangnya keras memang, tapi pelan-pelan sampai hari ini diubahkan Tuhan. Saya tahu, kadang kalau ada masalah sedikit, nada saya terlalu tinggi. Itu umur 20-an. Sekarang kan saya umur 45 tahun. Nada saya tinggi. Saya tahu, ini suatu hari akan meledak. Benar meledak, bam. Dan ujungnya kan nyakitin hati Tuhan. Kalau engkau dikit-dikit meledak, naik, nadamu naik, nadamu naik, nadamu naik. Dalam hatimu ada yang nggak benar, lo perlu diberesin di hadapan Tuhan. Suatu hari, saya udah pelayanan, udah nenggeng setan, tumpang tangan orang dijamah Tuhan. Orang ngalami kesembuhan. Tapi karakter yang di dalam saya ini belum matang. Kok saya tiba-tiba nada saya naik tinggi, dikit-dikit nada saya tinggi. Saya sadar, suatu hari pasti ini meledak dan ini nggak berkenan di hadapan Tuhan. Saya harus kendalikan. Nah, dengan berjalannya waktu sampai hari ini saya bisa relax dan enjoy. Saya bisa belajar mengendalikan, sampai hari ini pun saya belajar. Belum sempurna. Ketika orang melakukan buruk, fitnah, tuduh dan melakukan yang tidak enak buat saya, maki-maki saya, saya ini sering dimaki-maki orang. Terutama netizen sering kali maki-maki. Tuduh orang, saya nggak kenal mereka, tapi mereka macam-macam. Perlakuan saya yang aneh-aneh. Saya hanya bisa senyum, enjoy. Jangan pernah di-entertain. Kalau engkau punya kelemahan apa hari ini? Gampang marah, gampang emosi. Coba selidiki sampai kedalaman batinmu. Ada luka nggak di masa lalu yang belum beres di hadapan Tuhan? Harus transparan di hadapan Tuhan. Kok gampang meledak nih, gampang marah tuh, gampang jelek, ngomong busuk, ngomong kotor, ngomong najis tuh. Atau pikirannya jelek terus tentang orang lain, tentang siapapun juga. Hatimu pasti ada yang nggak bener loh. Jiwamu belum pulih total, harus dipulihkan. Karena kita berbicara tentang restorasi hati. Waktu lahir baru, please silent. Dengerin baik-baik. Waktu kamu lahir baru, manusia rohmu itu sudah persis, kudus, suci, seperti Tuhan. Tutup pintunya. Waktu kamu lahir baru, manusia rohmu kudus, suci, tak bercacat salah seperti Tuhan. Waktu kamu melakukan dosa dan kamu datang kepada Tuhan, kamu minta ampun sama Tuhan, posisimu tuh langsung kudus, suci loh. Kamu minta ampun di hadapan Tuhan. Jadi orang berdosa, kamu minta ampun, badannya Allah setia dan adil mengampuni dosamu. Diampun, dihapus dosamu, posisimu kudus, suci Tuhan, seperti Tuhan. Nah, tapi jiwamu, kata Roma, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Betul nggak? Pikiranmu, jiwamu, kehendakmu, kemauan ini yang perlu diperbarui setiap hari. Ini yang perlu di area jiwa ini loh yang perlu dipulihkan. Di area roh itu sudah dipulihkan Tuhan waktu kamu mengalami kelahiran baru. Di area jiwa ini adalah respon hati kita yang harus cari Tuhan sungguh-sungguh dan mau diubah, mau dibentuk seperti yang Tuhan mau. Kalau di area jiwa ini nggak dipulihkan, orang itu bikin trouble di mana-mana, bikin masalah, bikin kekacauan, dan tidak bisa dipakai Tuhan, malah bisa dipakai setan. Ngerti nggak sampai sini? Di area jiwa berubahlah oleh pembaruan budimu. Budi kita itu diperbarui oleh firman. Dengar khotbah seperti ini, cari YouTube saya dengan khotbah saya, diperbarui budimu. Dengerin khotbah pendeta lain, diperbarui budimu. Karena firman yang kita ketahui di Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32, kamu coba cari. Yohanes 8 ayat 32. Kalau kamu ngerti kebenaran yang kamu ngerti itu kebenaran itu akan memerdekakan kamu dari pola pikir yang salah, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini loh. Waktu dengar firman ini ngambil keputusan, ya kamu dengar firman, kamu nggak ngambil keputusan, yang percuma sia-sia loh. Dengar firman nggak dilakukan, tong kosong nyaring bunyinya loh. Datang ke gereja kelakuannya kayak setan, percuma dan sia-sia belaka. Waktu kamu dengar firman, kamu responi dengan benar di hadapan Tuhan. Kamu ambil keputusan, ini nggak benar, saya mau tinggalkan, saya mau jalan sama Tuhan. Pelan-pelan kamu setiap hari diperbarui. Terus lama-lama kamu diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Otoritas, kuasa, urapannya double porsi. Bukankah Yesus ngomong begini, kalau siapa percaya kepada aku, dia akan melakukan hal-hal besar, lebih besar dari pernah yang aku lakukan. Yang pernah aku lakukan, mereka akan melakukan hal yang lebih besar. Tapi pada kenyataannya orang Kristen nggak sampai ke sana.
Karena berkutat di area jiwa tadi dulu, yang sakit, yang bingung, yang kepahitan, yang gampang tersinggung, yang gampang marah, di-entertain begitu rupa, dipeluk begitu rupa. Seperti nyetir di jalan tol, tapi ngeliatin spionnya ke belakang, hancur. Makanya nubruk, tubrukan sama orang lain, berantem, gegeran, konflik terus. Karena apa? Kamu nggak ngelihat fokus ke Tuhan, tapi kamu ngelihat ke masa lalumu. Menurutku begini benar. Menurut pengajaran yang ku terima dahulu benar. Menurut ajaran nenek moyangku benar. Menurut orang tuaku benar. Tapi kalau nggak benar sesuai firman Tuhan, tinggalin, jalan sama Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen nggak nyampe destinasi Tuhan? Karena ngelihat yang di belakang terus. Jiwanya belum pulih. Di area jiwa ini yang harus dipulihkan. Pikiranmu harus selaras dengan firman. Jiwa berbicara tentang pikiran. Perasaanmu harus sejalan dengan Tuhan loh. Kalau nggak sesuai dengan firman, tinggalin. Sakit pak, ya sakit, memang. Perasaan Alkitab ngomong ampuni, tapi perasaanmu enak aja. Dia kan nyakitin gue. Selalu bertentangan dengan firman dan harus selaras dengan firman. Kamu bisa memperbarui terus. Kehendakmu juga harus selaras dengan firman. Nanti ujung perjalanan hidupmu tanpa kamu sadarin, aku kok nikmatin Tuhan ya? Kok hidupku jadi berkat ya? Kok hidupku berubah? Terus suamimu melihat, kamu kok jadi sayang, cinta, gula, madu, sugar, kok kamu jadi berubah ya? Gitu. Kok hari ini mulutmu penuh dengan pujian, mazmur, pengagungan, biasanya pawet, cerewel, dan luar biasa segala macamnya. Kok kamu jadi orang yang tunduk dan respek dan hormat dengan Tuhan? Kok kamu menjadi cinta akan Tuhan? Ada perubahan. Ngerti kan? Lambat laun hidupmu akan dibawa ke dalam pusat kehendak Tuhan. Orang-orang Kristen yang model kayak begini nih, powerful, memiliki dampak, memiliki otoritas, diberkati, dan nama Tuhan disebut atas hidupnya, punya pengaruh yang besar. Coba sekarang cek sampai kedalaman hatimu, ada apa yang belum diberesin? Ada nggak yang tersembunyi, yang kamu sembunyikan dan kamu sayangi begitu rupa, dan kamu nggak serahkan di hadapan Tuhan? Dengerin baik-baik ya. Roh, jiwa, dan tubuh kita itu kita harus persembahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan, sepenuhnya. Enggak ada boleh sedikit pun yang kita ambil buat diri kita. Dan jangan beri ruang sedikit pun kosong dalam hatimu. Kamu harus beri sepenuhnya untuk Tuhan, jadi korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Harus sepenuhnya. Kalau kamu masih separuh-paruh kasih Tuhan, setan akan ambil keuntungan. Kalau kamu masih ada tempat kosong yang kamu sisakan, dan harusnya semuanya untuk Tuhan, kamu sisakan, baik itu ego, amarah, harga diri, jengkel, dan sejenisnya, itu teman-temannya semua itu. Jadi pintunya setan untuk menguasai dan menggagahi hidupmu. Kita ini harus sampai dapati garis akhir menjadi orang yang berkemenangan, menikmatin semua janji Tuhan. Katakan amin. Katakan saya harus menikmati semua yang Tuhan janjikan. Amin. Hidupmu akan berkemenangan. Harusnya jadi orang Kristen itu hidupnya itu bahagia. Sekalipun diberkatin model kayak apapun, berkat kecil, berkat besar pun bisa senyum dan senang, terima kasih sama Tuhan. Kita bisa bersyukur, kita bisa enjoy, kita bisa menikmatin hidup kita. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, engkau menikmatin gak hidupmu selama ini? Atau rasanya merana, menderita, kekurangan, hidup susah, ditinggalkan? Kalau hidupmu gak bisa menikmati, kamu gak bisa nikmatin hidupmu hari ini, ada yang salah dengan hidupmu. Kita harus nikmatin setiap hari hidup kita bersama Tuhan. Ada duit, kita tambah menikmatin. Gak ada duit pun kita menikmatin, dan kita tetap menjadi berkat untuk nama Tuhan. Amin. Amin. Saya hari ini menikmatin hidup saya bersama Tuhan. Powerful loh. Semakin diurapi, semakin diberkati, semakin dipromosi. Saya percaya kalau kita ngikut Tuhan, kita akan menjadi naik, tidak menjadi turun. Kadang stuck di padang gurun, nggak apa-apa sementara, tapi terus dibawa naik lagi. Tuhan janji kita menjadi kepala bukan ekor kok. Artinya kamu ditempatkan dimanapun, kamu jadi leader, pemimpin, jadi berkat loh. Amin. Tuhan janjikan hidup berkelimpahan. Aku datang
supaya kamu memiliki hidup dan hidup kelimpahan. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, supaya kamu bisa menikmati kelimpahan itu. Enjoy nggak? Tapi kalau orang Kristen, ngaku Kristen, cinta Tuhan, tapi hidupnya merana, nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita, menderita terus-terusan, dikuasain trauma, berarti ada yang salah dan harus dibereskan di hadapan Tuhan. Amin. Makan kenyang hari ini. Diberkati. Katakan aha. Haleluya. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu, perjalanan kekristenanmu semakin hari semakin berjalan ke arah Yesus Kristus Tuhan, mengalami kemenangan sepenuhnya dan menikmati hidupmu, menikmati. Kamu punya keluarga, kamu bisa menikmati jalan sama Tuhan setiap hari. Kamu punya masalah, kamu bisa rest in the presence of the Lord. Kamu bisa duduk diam dalam hadirat Tuhan. Kamu bisa tidur nyenyak sekalipun kamu ada masalah dan goncangan. Karena apa? Pengharapanmu bukan pemikiranmu, pola pikirmu, cara pandang. Pengharapanmu adalah janji Tuhan. Kita tuh harus bisa menaruh hati kita sepenuhnya di mezbah Tuhan. Pengharapan kita, kekuatan kita adalah Tuhan. Kalau orang menaruh seluruh hidupnya di hadapan Tuhan, kamu ngadapin masalah, goncangan, tekanan, persoalan, kekacauan kayak pun kamu bisa tidur nyenyak dalam hadirat Tuhan. Dan kamu tambah diberkati Tuhan. Tapi kalau kamu kacau, panik, stres, bingung, ambeien, sampean, sakit pinggang, encok, rematik, pegel linu, karena nggak bisa tidur, migrain, berarti kamu masih pakai kekuatanmu sendiri, belum menyerah di hadapan Tuhan. Amin. Bangkit berdiri sama-sama. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian kami, pengagungan kami buat Raja kami yang Maha Mulia. Kami memateraikan firman siang hari ini dengan darah anak domba Allah, terpahat dalam loh batin kami yang dalam. Dan berikan kemampuan kami untuk menikmati hadirat-Mu dimanapun kami berada. Berikan kacamata rohani kami untuk kami bisa melihat pertolongan, breakthrough dan terobosan di masa yang akan datang bersama Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan hati kami sepenuhnya di hadapan-Mu. Koreksi tilik sampai kedalaman batin kami yang terdalam. Kalau didapatin semua kejahatan, ada kejahatan, kebusukan, kemunafikan, hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, cabut sampai ke akar-akar. Cabut sampai ke akar-akar. Ajarin kami berserah, Tuhan, ajarin kami berserah. Menaruh pengharapan kami, hidup kami sepenuhnya di tangan-Mu. Dan kami bisa menikmati hidup kami berkemenangan. Hidup kami berkemenangan. Hidup kami berkelimpahan. Kami percaya siang hari ini, taruh tanganmu di dada. Bilang, Tuhan, ngomong, ikutin doa saya. Tuhan, tilik hatiku, koreksi hatiku. Aku serahkan sepenuhnya, tanpa ada yang tersisa di mezbah-Mu. Jadi korban yang berkenan di hadapan. Roh Kudus, bimbing aku, koreksi aku, templah aku. Kalau ada kejahatan, kenajisan, kemunafikan, kekotoran, dosa, dan pelanggaran, pimpin aku menuju janji-Mu, hidup dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, dalam nama Yesus-Mu berdoa untuk setiap orang yang ikut ibadah ini diberkati Tuhan. Baik yang secara online, yang nonton di IG, Facebook, dan YouTube, Tuhan berkati tanpa terkecuali. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, biar firman-Mu tembus sampai kedalaman batin mereka, dan mereka diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami persembahkan sepenuhnya di hadapan-Mu. Kami tidak menyisakan satu ruang kosong sedikit pun. Semuanya hanya untuk Engkau, dipenuhi oleh Roh-Mu. Bawa kami dalam proses kematian daging, pikul salib, sangkal diri setiap hari, supaya hidup kami berkemenangan di dalam Tuhan. Kami mengalami breakthrough dan terobosan, dan hidup kami jadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bagi-Mu segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Semua yang percaya katakan amin. God bless you.